Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalis Fajar Ramdhani dari Manajemen 17K. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang empirical gap yang berjudul bisnis e-commerce yang tetap bertahan di era pandemi. Pada pandemi COVID-19 khususnya di tahun 2020 ini banyak sekali memukul berbagai sektor bisnis di Indonesia, utamanya seperti bisnis menengah ke bawah. Di tengah luasnya perekonomian di Indonesia ini, sektor digital menjadi salah satu yang masih menjanjikan, terutama di sektor e-commerce, B2B atau business to business. Business to business adalah bisnis yang dilakukan oleh orang atau pihak yang saling memiliki kepentingan bisnis, atau bisa juga disebut bisnis antar perusahaan. Di masa pandemi ini bisa dilihat dari survei Kalidata bahwa menyelamatkan UMKM melalui e-commerce B2B saat pandemi. Di sini kita melihat ada kenaikan market size e-commerce B2B di Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2020, dari 8,74 menjadi 10,92. Pandemi Covid ini juga memukul penjual usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Omset para UMKM berkurang sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan sektor tersebut. Contohnya pada krisis 1998, sektor UMKM menjadi penyelamat perekonomian. Namun kali ini pada krisis akibat pandemi corona atau COVID-19, sektor UMKM justru menjadi sektor yang paling rentan. Survei Kalidata menunjukkan sebanyak 63,9% UMKM mengalami penurunan penjualan sebesar 30%. Survei yang dilakukan pada Juni 2020 ini dilakukan terhadap 206 responden pemilik UMKM. UMKM sendiri perlu melakukan digitalisasi untuk mendongkrak penjualan di masa pandemi COVID ini. Usaha kecil atau UMKM adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil, salah satunya melalui platform e-commerce B2B. B2B sendiri saat ini marak di kalangan perusahaan dan melaju di tingkat yang lebih inovatif di bisnis e-commerce. Kita bisa lihat di Indonesia sendiri saat ini perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan kontribusi hingga 50.000% seluruh transaksi di wilayah Indonesia. Seiring bertambahnya dengan penduduk yang menggunakan internet dan meningkatkan presentasi e-commerce, kontribusi di sektor ini terhadap ekonomi Indonesia berpotensi terus meningkat meskipun pandemi Covid. Dilihat dari sumber McKinsey dan Company, proyeksi nilai pasar e-commerce di Indonesia pada tahun 2017 dan akan terus meningkat diperkirakan sampai tahun 2022. Pertumbuhan yang pesat ini diperkirakan terjadi karena 5 faktor utama, antara lain pasar yang berorientasi mobile, konsumen muda dan melek digital, peningkatan partisipasi UMKM, bertumbuhnya investasi, serta dukungan pemerintah. Beralih ke online menjadi solusi bagi para pelaku UMKM untuk bertahan di tengah pandemi Covid. Masyarakat banyak berbelanja secara online karena penerapan pembatasan sosial berskala besar. Beralih ke online menjadi solusi terbaik bagi para pelaku UMKM untuk dapat bertahan di pandemi Covid. Perubahan gaya hidup di masyarakat akibat diterapkannya PSBB, contohnya berbelanja secara online, akan menjadi salah satu peluang bagi pelaku UMKM untuk tetap bertahan di masa pandemi Covid ini.
E-commerce pun akan terus meningkat selama masa pandemi Covid ini, khususnya pada beberapa jenis produk seperti makanan dan pakaian. Di masa pandemi Covid, kita bisa lihat ada kurva peningkatan penjualan produk sanitasi serta makanan dan minuman di berbagai platform e-commerce. Dari bulan Februari sampai bulan April, tentunya di masa pandemi Covid 2020 ini, penjualan produk sanitasi meroket dan produk makanan serta minuman terus melejit. Ini diambil dari sumber kominfo.go.id. Bisnis UMKM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan harapan meningkatkan potensi penjualan. Keberadaan platform pemasaran online dapat membantu mempertemukan konsumen dan UMKM tanpa harus membuka toko atau cabang. Kemudian dilihat dari pertumbuhan populasi penduduk dan peningkatan penggunaan smartphone yang cukup pesat, diprediksikan bahwa transaksi e-commerce akan terus berkembang di Indonesia. Perkembangan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan adanya e-commerce, khususnya dalam bentuk B2B. Dapat berkontribusi pada perekonomian di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Biaya transaksi dapat ditekan karena aktivitas pemasaran dapat menjadi lebih efektif dan akses ke pasar global lebih cepat dan mudah. Hal tersebut yang akhirnya dapat membuat harga barang dan jasa kepada konsumen akhir menjadi lebih murah. Salah satu sektor yang dianggap diberi keuntungan besar dari adanya kegiatan e-commerce adalah UMKM. Kita bisa lihat lagi presentasi populasi penggunaan smartphone di Indonesia dari sumber www.tratista.com 2019. Masyarakat semakin menghindari tempat umum dan toko retail offline sehingga penjual online untuk beberapa sektor meningkat. Salah satu faktor yang membuat bisnis online berjaya di era pandemi Covid-19 adalah aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah atau dikenal sebagai work from home atau WFH yang dijalankan semua orang dalam rangka menghindari infeksi Covid. Sekian penjelasan dari saya tentang empirical gap yang berjudul bisnis e-commerce yang tetap bertahan di era masa pandemi Covid ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.